Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan akan diterapkan meninjaunya dari berbagai aspek. Marilah kita lihat administrasi pendidikan dari berbagai aspek itu agar kita dapat memahaminya dengan lebih baik. Yang pertama yaitu administrasi pendidikan mempunyai pengertian kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti kita ketahui, tujuan pendidikan itu merentang dari tujuan yang sederhana sampai dengan tujuan yang kompleks, tergantung lingkup dan tingkat pengertian pendidikan yang dimaksud. Kemudian yang kedua adalah administrasi pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Perencanaan meliputi kegiatan penetapkan apa yang akan ingin dicapai, bagaimana mencapainya, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya perencanaan yang dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga itu adalah administrasi pendidikan dapat dilihat dengan kerangka berpikir sistem. Sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian dan bagian-bagian itu berinteraksi dalam suatu proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Kemudian yang keempat itu adalah administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi manajemen. Jika administrasi dilihat dari sudut ini, perhatikan tertuju kepada usaha untuk melihat apakah pemanfaatan sumber-sumber yang ada dalam pencapaian tujuan pendidikan sudah mencapai sasaran yang ditetapkan dan apakah dalam pencapaian tujuan itu tidak terjadi pemborosan. Kemudian yang kelima yaitu adalah administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi kepemimpinan. Administrasi pendidikan dilihat dari kepemimpinan merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana kemampuan administrator pendidikan itu. Kemudian yang keenam adalah administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan. Kemudian yang ketujuh adalah administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi komunikasi. Komunikasi dapat diartikan secara sederhana sebagai usaha untuk membuat orang lain mengerti apa yang kita maksud. Kemudian yang kedelapan adalah administrasi seringkali diartikan dalam pengertian yang sempit, yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya dalam kegiatan rutin catat-mencatat, mendokumentasi kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dalam segala aspeknya, serta menyiapkan laporan. Fungsi administrasi yang pertama planning atau perencanaan, yaitu dalam kegiatan administrasi atau ketatausahaan pasti memerlukan sebuah perencanaan yang baik dan matang. Contohnya pengumpulan data, penyusunan perencanaan dan pengolahan data dan lain sebagainya, di mana dalam kegiatan tersebut administrasi sangat dibutuhkan. Yang kedua yaitu organizing atau perorganisasian. Begitu juga dengan perorganisasian, di mana setiap melakukan kegiatan organisasi pasti sangat membutuhkan administrasi, seperti contoh dalam penetapan petugas atau pekerja. Yang ketiga, staffing atau pengandaan tenaga kerja merupakan praktek menemukan, menilai, mengevaluasi, dan menetapkan hubungan kerja dengan karyawan atau tenaga kerja dan memberhentikannya jika tidak lagi dibutuhkan, sehingga tenaga kerja atau karyawan yang ditetapkan sesuai pada bidangnya atau keahliannya. Yang keempat yaitu directing atau pemberian pembimbingan. Fungsi yang berkaitan dengan usaha dalam membimbing, memberikan saran-saran, masukan atau perbaikan sesuatu kegiatan yang sedang dilakukan agar tugasnya dapat dilakukan semaksimal mungkin dengan hasil yang memuaskan. Yang kelima, coordination atau perorganisasian, yaitu proses pengkoordinasian di mana seluruh kepentingan dan tujuan dari organisasi yang dilaksanakan bisa bersatu dan dapat sinkron dengan tempat dan waktunya. Yang keenam yaitu reporting atau pelaporan, yakni bagaimana cara menginformasikan dari apa yang telah dilakukan dalam seluruh kegiatan sebagai salah satu pertanggungjawaban. Yang ketujuh, budgeting atau penganggaran, yaitu bagaimana cara merencanakan keuangan, berapa anggaran yang diperlukan, dari mananya pembiayaannya, perhitungan uang dan keluarnya, serta pengawasan yang dilakukan.
C. Lingkup bidang garapan administrasi pendidikan. Dari uraian di atas tampak bahwa administrasi pendidikan pada pokoknya adalah semua bentuk usaha bersama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan merancang, mengadakan, dan memanfaatkan sumber-sumber manusia, uang, peralatan, dan waktu. Tujuan pendidikan memberikan arahan kegiatan serta kriteria keberhasilan kegiatan itu. Bidang administrasi material. Kegiatan administrasi yang menyangkut bidang-bidang materi seperti ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, alat-alat perlengkapan. Bidang administrasi personal yang mencakup di dalamnya persoalan guru dan pegawai sekolah dan sebagainya. Bidang administrasi kurikulum yang mencakup di dalamnya pelaksanaan kurikulum, pembinaan kurikulum, penyusunan silabus, dan persiapan harian dan sebagainya. D. Peranan guru dalam administrasi pendidikan. Tugas utama guru yaitu mengelola proses belajar mengajar dalam suatu lingkup, yaitu sekolah. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional, dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai komponen-komponen lainnya. Guru harus memahami apa yang terjadi lingkungan kerjanya. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan lulusan yang jumlah serta mutunya telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi sekolah itu, peranan guru amat penting. Dalam lingkup administrasi sekolah itu, peranan guru amat penting dalam penetapan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, prasarana, personalia sekolah, keuangan dari hubungan sekolah masyarakat. Guru harus aktif memberikan sumbangan baik pikiran maupun tenaganya. Administrasi sekolah adalah pekerjaan yang sifatnya kolaboratif, artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individu. Oleh karena itu, semua personel sekolah termasuk guru harus